warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Yang kedua mengenai otoritas jasa keuangan, dan yang ketiga yaitu tentang Bank Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Fahira Ainunisa dengan NIM 1914283, dan rekan saya yaitu Ana Rohana dengan NIM 191420114, dan juga Dewi Yanti dengan NIM 191420100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Perlu kita ketahui bahwasanya pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari manajer, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud. Kemudian apa sih tujuan dari diadakannya suatu pengawasan di dalam bank? Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sendiri adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi 3 aspek. Yang pertama yaitu memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien, dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana. Yang kedua yaitu berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. Lalu, mengapa sih diadakannya sebuah pengawasan bank? Apa yang melatar belakangi pengawasan tersebut? Salah satunya yaitu karena adanya penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga pemborosan, dan kebocoran keuangan atau kekayaan negara, serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Maka dengan banyaknya kemudian apa sih tujuan dari diadakannya suatu pengawasan di dalam bank? Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sendiri adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi 3 aspek. Yang pertama yaitu memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien, dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana. Yang kedua yaitu berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. Lalu, mengapa sih diadakannya sebuah pengawasan bank? Apa yang melatar belakangi pengawasan tersebut? Salah satunya yaitu karena adanya penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga pemborosan, dan kebocoran keuangan atau kekayaan negara, serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Maka dengan banyaknya penyalahgunaan dan penyelewengan tersebut, maka dibutuhkannya sebuah pengawasan sebagai tujuan meminimalisasi terjadinya berbagai penyimpangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai otoritas jasa keuangan dan juga tentang Bank Indonesia yang akan Perkenalkan, nama saya Ana Rohana, NIM 191420114. Saya akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti di sektor perbankan,
pasar modal dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dibentuknya OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Visi misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia dan UUD nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Selanjutnya, BI mempunyai 3 tugas. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. BI juga satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan mata uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas ini, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.